Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi bakalan bahas lagi beberapa soal latihan Ukom Bidan. Semoga soal yang Kak Ebi buat ini bermanfaat dan bisa membantu kalian ya. Langsung ke soal yang pertama, apakah diagnosis yang paling tepat untuk kasus tersebut? Ada perempuan usia 26 tahun datang ke PMB dengan keluhan mudah lelah, lemas, pusing, mual, sering tidak fokus. Berat badan 53, TB 190, suhu dan tensinya itu normal ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, terlihat bahwa konjungtivanya pucat. Nah, ini sangat gampang banget ya. Jadi kata kuncinya itu adalah konjungtivanya pucat ya. Saya harap teman-teman bidan sudah tahu semua ya konjungtiva itu apa ya. Jadi kalau diagnosanya di sini apa nih? Leukemia, penyakit jantung koroner, sudah pasti enggak ya. Kurang energi kronis itu kek bisa sih karena dia lelah dan lemas bisa aja, tapi ada kata kuncinya di sini konjungtivanya pucat. Anemia atau diabetes. Nah, ini udah pasti jawabannya anemia ya, yang D. Jadi rasionalnya adalah anemia adalah keadaan kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang yang menurut umur atau jenis kelamin tertentu. Anemia, anemia gizi itu adalah keadaan Hb di dalam darahnya lebih rendah ya, atau sebagai bentuk dari ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam mempertahankan kadar Hb pada tingkat normal. Lalu faktor-faktor yang mendorong terjadinya anemia itu adalah adanya penyakit infeksi kronis ya, kemudian adanya menstruasi yang terlalu berlebihan. Mungkin hari pertama kedua menstruasinya itu deras, tapi kalau orang yang menstruasinya sepanjang siklus mens dia itu deras terus, nah itu tentu bisa menyebabkan terjadinya anemia. Lalu perdarahan yang mendadak ya seperti kecelakaan, otomatis dia kekurangan banyak darah ya secara mendadak. Jumlah makanan atau penyerapan diet yang buruk dari zat besi, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, dan tembaga. Jadi kalian yang perhatikan di sini ya, yang paling tepat adalah ada kata kuncinya konjungtivanya pucat. Sudah pasti mengarahnya ke anemia. Soal yang kedua, apakah diagnosa yang paling tepat untuk kasus tersebut? Jadi ada seorang perempuan usia 30 tahun datang ke PMB bersama suaminya. Pasangan tersebut mengatakan ingin punya anak dan sudah 12 bulan yang lalu menikah. Hasil anamnesa melakukan aktivitas seksual teratur 2-3 kali dalam 1 minggu dan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Kira-kira diagnosa yang paling tepat apa nih? Ya, gangguan hormonal, gangguan psikologis. Kalau hormonal kayaknya kita nggak bisa ya sebagai bidan itu untuk langsung mendiagnosa karena harus melakukan pemeriksaan hormon tertentu ya untuk mengetahui diagnosa tersebut dan itu pun tidak wilayah bidan. Kemudian apalagi kalau gangguan psikologis ya dia lebih mengarahnya ke psikolog. Lalu ada infertilitas buatan, infertilitas sekunder atau primer. Nah ini kalau kalian pernah belajar tentang infertil dia di mata kuliah itu ada tentang pembahasan infertilitas sekunder dan primer. Karena di sini kalimatnya dia sudah menikah selama 12 bulan ya atau 1 tahun dan belum pernah hamil sekalipun. Nah, itu sebagai kata kuncinya ya. Jadi ini masuk ke dalam infertilitas primer. Kalau infertilitas sekunder itu dia sudah pernah hamil, kemudian untuk hamil lagi dia tuh lama gitu ya, lebih dari 1 tahun tidak hamil-hamil lagi dengan aktivitas seksual yang teratur. Jadi pembedanya sekunder dan primer itu dia pernah hamil atau tidak pernah hamil sebelumnya. Lalu kita bahas di sini ya, rasionalnya infertilitas itu adalah ketidakmampuan sepasang suami istri untuk memiliki keturunan, di mana wanita mengalami kehamilan, di mana wanita belum mengalami kehamilan setelah bersenggama teratur 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan metode KB ya. Kemudian pasangan suami istri dianggap fertil untuk bisa memiliki anak apabila suami memiliki sistem fungsi reproduksi yang sehat sehingga mampu menghasilkan dan menyalurkan spermatozoa ke dalam organ reproduksi istri dan istri memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat sehingga mampu menghasilkan sel telur atau ovum yang dapat dibuahi oleh sperma itu sendiri ya. Apabila dua faktor tersebut tidak dimiliki oleh pasangan suami istri, maka pasangan tersebut tidak akan mampu memiliki anak atau infertil. Jadi kata kuncinya di sini dia sudah menikah 12 bulan, kemudian melakukan hubungan seksual teratur, tapi belum juga kunjung hamil ya. Jadi lebih ke infertilitas primer. Soal yang berikutnya di sini, apa penanganan yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Dengan kasus Nyonya G usia 27 menikah dengan Tuan D. Usia suaminya 29 tahun, pernah
Lama pernikahan 1 tahun, datang ke puskesmas. Nyonya G mengeluh demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, dan kehilangan berat badan secara perlahan. Hasil anamnesa ini merupakan pernikahan ketiga dari Tuan B, di mana berat badannya itu 39, tinggi badannya adalah 152. Tensi, pernapasan, dan suhu normal, abdomen tidak teraba massa, pemeriksaan laboratorium, rapid HIV test positif. Nah ini ya, kata kuncinya ini, HIV-nya positif. Jadi kalau yang ditanya apa penanganan yang tepat, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Karena ini suami istri ini datangnya ke puskesmas. Bisa jadi di sini tidak hanya ada bidan, tapi juga ada dokternya ya. Yang pertama apa nih? Memberikan konseling penyebab HIV, memberikan konseling pengaruh HIV, melakukan persiapan rujukan ke rumah sakit, melakukan penanganan langsung, melakukan konseling patofisiologis. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ya, yang C ya. Udah pasti kita akan rujuk. Kalau untuk masalah HIV ini harus dirujuk ya, jadi tidak bisa tertangani di daerah puskesmas. Jadi rasionalnya infeksi HIV pada umumnya tidak menampakkan wujud yang jelas di awal masa paparan. Kebanyakan ya ODA atau orang dengan HIV, ODA itu panjangannya orang dengan HIV ya, tidak menunjukkan tanda atau gejala HIV yang khas dalam beberapa tahun pertama terinfeksi. Infeksi HIV umumnya memakan waktu 2-15 tahun sampai bisa memunculkan gejala pasti. Virus HIV berlahan menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkannya secara bertahap sampai kemudian tubuh menjadi rentan diserang penyakit, terutama infeksi. Gejala awal HIV pada umumnya itu mirip dengan infeksi virus pada umumnya ya, atau virus lainnya, yaitu demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, kehilangan berat badan secara perlahan, dan pembengkakan kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak, dan pangkal paha. HIV dapat berubah semakin parah menjadi AIDS. Penanganan awal yang paling tepat adalah kita harus merujuk ya pasien tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik seperti itu. Soal yang berikutnya, ini dari pertanyaannya pun sudah bisa kita tebak arahnya kemana. Apa diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Perempuan usia 29 tahun datang ke PMB memeriksakan diri dengan keluhan sering mual muntah pada pagi hari, memiliki 2 orang anak. Nah, ini memiliki 2 orang anak dengan usia masing-masing 5 tahun dan 2 tahun, abortusnya 2 kali. Anak pertama meninggal pada usia 1 tahun karena sakit. Hasil HCG-nya, hormon HCG-nya positif. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tinggi fundus uterinya 3 jari di atas simfisis. Berarti kehamilannya udah sekitar 12 minggu ya. Diagnosanya apa nih yang paling tepat kira-kira? Yang ditanyanya dia GPA-nya ya, gravida, partus, sama abortus. Di sini dikatakan dia memiliki 2 orang anak. Kita langsung ke pembahasan aja ya. Jawaban yang paling tepat tuh yang E. Ibu itu melahirkan 3 kali. 2 kalinya abortus. Jadi ini merupakan kehamilan yang ke-6. Simbol G itu artinya gravida, kehamilan, P itu persalinan atau parah, kemudian A adalah abortus atau keguguran ya. Kita langsung ke soal yang berikutnya. Apakah jenis pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa pada kasus tersebut? Perempuan usia 30 datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid 4 minggu. Kalau kayak gini kalian udah bisa langsung jawab lah ya teman-teman ya, nggak usah diselesaikan pertanyaannya. Udah telat haid 4 minggu ya kita suruh tes pack lah dia ya. Kalau suruh tes pack apa yang kita periksa? Sudah pasti HCG urin. Tidak mungkin protein, aseton, reduksi, glukosa ya. Itu nggak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat tuh yang A, HCG urin. Karena dia sudah telat 4 minggu ya. Jadi untuk memastikan terjadinya kehamilan, dilakukan pemeriksaan urin dengan menggunakan plano tes. Pemeriksaan urin dilakukan untuk memeriksakan ada nggak sih hormon HCG-nya dalam urin. Kalau misalnya hormon HCG-nya itu banyak, nanti pas kita tes pack itu akan tampak garis 2. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja soal dari KEBI. KEBI bakalan buat soal-soal lagi untuk dibahas. Jangan lupa bantu KEBI dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.